天师本造出你们浩大的蛋头，原不像宗西小人。他用的是洪荒古法，那就留在这儿吧。Halo semuanya, selamat datang kembali. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Pada video kali ini kita akan membahas lanjutan dari sebuah film animasi yang berjudul Journey to Immortality Season 3. Baiklah, daripada kalian semua penasaran, mari kita mulai saja pembahasan lanjutan untuk episode kali ini. Tanpa berbasa-basi lagi, langsung saja kita mulai videonya. Cerita ini berlanjut, kita diperlihatkan Lau Huyue yang mencoba untuk berbicara dengan dua orang partnernya. Dan ternyata dua orang itu hanya terdiam karena tak ingin berbicara. Kemudian datang Hanli dan juga Jin King yang telah tiba di sana. Huyue sangat senang karena akhirnya Jin King telah datang. Dan ia pun diperkenalkan dengan Hanli dan juga Kuhun. Yang mana ia sudah dikasih tahu jika Hanli adalah ahli formasi. Jin King memberitahu bahwa mereka berdua adalah tetangganya dan Hanli sendiri bukan hanya jago dalam formasi saja, tetapi dirinya juga bisa memurnikan senjata. Kemudian Huyue memperkenalkan seorang praktisi core formation berbaju hitam dan juga seorang wanita ahli formasi dari Pulau Hongyue, yang dimana wanita itu disebut Peri Sidi. Peri Sidi berkata bahwa aku di sini untuk menghancurkan formasi dan ia meminta syarat untuk memilih harta karun lebih dulu. Dirinya juga bertanya apakah ada di antara kalian yang keberatan. Hanli yang mendengar jika wanita itu berasal dari Pulau Hongyue tentu merasa familiar karena rupanya Peri Sidi pernah mengirim pesan suara kepada Hanli, tapi sayang saat itu Hanli tak memperdulikannya dan malah bertemu di sini. Jin King kembali memperkenalkan Hanli kepada Peri Sidi dan ia memberitahu jika kalian berdua adalah master formasi sehingga bisa bekerja sama untuk menghancurkan formasi tersebut. Tak hanya itu saja, Jin King juga akan mempersilahkan mereka berdua untuk mengambil bagian pertama dan orang yang paling berkontribusi dalam menghancurkannya maka mendapatkan harta yang bagus. Peri Sidi setuju dengan hal itu dan ia berkata jika formasi ini mudah dihancurkan. Ia pun mulai maju ke depan untuk pergi lebih dulu. Kemudian Jin King menjelaskan jika wanita ini adalah anak si Zhenren yang merupakan penguasa di Pulau Hongyue dan menurutnya ia adalah praktisi yang kuat dan Jin King pernah bertemu dengannya ketika dia masih kecil. 此等阵法700年才得了这么一个宝贝女儿啊！这就让两位道友各挑一。 Singkat cerita, tibalah mereka di tempat formasi pelindung dan menurut Jin King, jika formasi ini seharusnya adalah pintu masuk ke reruntuhan kuno. Sedangkan Hanli mulai berpikir untuk membuka formasi itu. Hanli menyadari jika pertama kali kita harus menentukan dahulu sifat formasinya dan kelihatannya formasi ini memiliki atribut ganda sehingga menurutnya formasi tersebut lumayan rumit. 被阵法所阻，无法通行了。这道门应当就是遗迹的入口了。那还真有点急。破阵心得第一条。 Peri Sidi berkata pada Hanli bahwa formasi ini harusnya adalah formasi dengan atribut ganda yaitu bumi dan angin dan ia berniat untuk menjadi yang pertama mencoba menghancurkannya. Lalu Peri Sidi mulai mendekati formasi pelindung dan ia menggunakan beberapa artefak untuk membukanya. Bahkan Hanli terkejut karena Peri Sidi memiliki banyak barang untuk menguji formasi. Meskipun begitu, dia masih belum melihat celah luar dari formasi ini. Sedangkan Peri Sidi kembali menggunakan artefak untuk menyerangnya. Tetapi serangan itu masih juga belum berhasil.
像是活的一般。 Ketika proses sedang dilakukan, Hanli melakukan perhitungan untuk menganalisa, dan Presidi berkata jika formasi ini benar-benar sangat aneh, karena menurutnya formasi tersebut seperti makhluk hidup. Tak mau menyerah begitu saja, Presidi kembali melancarkan serangan. Namun secara tiba-tiba, Hanli mengingatkannya untuk mundur, dan benar saja formasi itu seketika meledak di sana. Tanpa berbasa-basi, Hanli langsung turun tangan untuk mengatasi formasi tersebut, dan ia menggunakan susunan formasi Beidou untuk menahannya. Bahkan Presidi terkejut melihat formasi milik Hanli. Di saat Hanli melanjutkan prosesnya, tiba-tiba saja muncul kabut monster di hadapan mereka. Namun Hanli segera menekan monster itu menggunakan formasi miliknya. Dan saat Jin King mulai khawatir, Presidi mengatakan jika formasi ini telah diatasi. Setelah itu, Jin King bertanya tentang kondisi Hanli. Hanli menjawab bahwa aku baik-baik saja, dan mereka pun segera melanjutkan masuk ke dalam reruntuhan kuno. Kemudian tibalah mereka di dalam sana. Terlihat banyak sekali harta berharga yang membuat Hu Yue sangat senang. Sementara Presidi berkata jika Hanli memang hebat seperti yang diharapkan. Presidi meminta maaf karena sebelumnya ia berniat untuk bersaing dengan Hanli, tetapi ketika mengetahui bakatnya, ia pun merasa malu. Namun Hanli berkata, jika kau tak perlu bersikap seperti ini. Hanli menjelaskan ini semua berkat bantuanmu juga, sehingga diriku bisa mengetahui rangkaian dari formasi monster. Dan ia jadi teringat jika formasi binatang monster dapat ditundukkan dengan formasi Beidou. 却是班门弄斧了。女子此前还存了一丝好胜之韩师兄海涵，多亏仙子提示，韩某才发现，仙子无需多礼，多半也是不得其法的。 Presidi berkata bahwa senior Hanli tak perlu terlalu rendah hati, karena faktanya lebih dari 20 tahun yang lalu ia telah melihat formasi milik Hanli, dan ia juga pernah mengirimkan pesan suara kepadanya. Namun sayangnya Hanli tak memperdulikan pesan itu, sehingga Presidi merasa kesal. Bahkan ia menganggap jika Hanli adalah orang yang sombong karena terlalu merendahkan dia sebagai seorang wanita. Hanli menjawab jika waktu dahulu ia tak memiliki waktu yang cukup karena dirinya sedang berkultivasi dan tak keluar rumah, sehingga Hanli meminta maaf kepada dirinya. Hanli juga menjelaskan bahwa sekarang ia bersedia untuk mendiskusikan formasi dengannya, dan jika Presidi mau, maka bisa menceritakan tentang formasinya tersebut. 韩师兄洞府的阵法布置，韩师兄无需过钱，瞧不起我这弱女子。可是韩师兄一直没有联络。此次难得出席，闭关修炼未曾出府。 Tak berselang lama, tiba-tiba terdengar suara ledakan, dan mereka pun segera bergegas menuju ke sana. Saat sampai di sana, ternyata ada formasi lagi yang jauh lebih sulit. Jin King kebingungan formasi apakah sebenarnya ini. Mengapa satu formasi dihancurkan, ada formasi lagi? Dan mungkinkah kita telah terjebak di tempat ini? Sementara itu, Hu Yue mulai menyerang formasi di depannya. Dan setelah berhasil membunuh para binatang, tiba-tiba saja ia terkejut. Karena rupanya binatang itu hidup kembali dan melakukan perlawanan. Presidi memberitahu bahwa sepertinya orang yang menyiapkan formasi ini adalah master formasi, dan formasi ini disebut dengan formasi penuh kejahatan. Tak hanya itu saja, formasi ini juga dibagi menjadi 3 lapisan. Lapisan pertama yaitu kabut luar yang memikat indera manusia.
Yang kedua adalah binatang asap tingkat menengah untuk menahan para manusia. Dan lapisan yang ketiga adalah lapisan paling berbahaya karena bisa membuat manusia terbunuh. Hal itu disebabkan oleh monster api yang ada di dalam. Dan api iblis yang disemburkan oleh monster ini sama seperti kekuatan para kultivator. Maka jika kita menerobos masuk dengan gegabah, kita akan tersegel di dalamnya. Bahkan di dalam formasi ini juga kita akan diserang sampai mati. Karena jumlah monster api ini tak akan pernah habis meski kita membunuh mereka. 外层薄雾夺人感官，此阵名为恶贯满盈，其中充满了火系妖物，看似五光十色，杀不尽的妖物生生耗死，被封在其中，威力不下于结丹修士的。 Kemudian Hanli menjawab bahwa sepertinya dua tampilan formasi ini hanya luarnya saja. Dan jika kita ingin menghancurkan formasi tersebut, maka harus menggunakan teknik energi spiritual. Dan selanjutnya menghancurkan lapisan ketiga dari formasi ini. Hal itu dilakukan agar kita dapat mengetahui asal-usul formasi ini dibuat. Kemudian gunakan Jinsui untuk menjadi Jinsui. Karena seharusnya formasi itu dapat dihancurkan dengan teknik tersebut. Lalu Hanli bertanya pada Presidi, apakah kau tahu tentang formasi Zueling? Namun Presidi segera mengeluarkan formasi biru miliknya untuk memberitahu Hanli. Kemudian dirinya menjelaskan bahwa formasi Zueling cukup sulit digunakan. Karena saat menggunakannya dibutuhkan banyak usaha agar formasinya berhasil. 你可知道绝灵阵可以破除此阵，再以鬼水禁止，然后废了这三阳之地。 不愧是韩师兄。 Presidi lanjut menjelaskan bahwa formasi ini juga memiliki beberapa larangan saat diaktifkan. Lalu hapus sementara kekuatan spiritual yang ada di tempat ini. Karena hal itu juga bisa menjadi kesempatan untuk menghancurkan formasi tersebut. Kemudian Presidi mengatakan bahwa aku akan mencoba pertama kali menghancurkan formasi ini. Dan langkah selanjutnya akan Presidi berikan kepada Hanli. Mendengar hal itu, Hanli segera mengeluarkan formasi Zueling miliknya untuk membantu Presidi. Kemudian Hanli menegaskan bahwa aku akan yang mengatur formasi air dari luar. Lalu kau yang akan memasang formasi milikmu di area yang lainnya. Setelah itu, kita hanya perlu menunggu formasi ini berhasil dan dapat menghancurkan 3 lapisan sekaligus. 这些赤恶就交给各位了，此时就是破阵之机了。 真运行，抽血灵气，为布上我的鬼水天罡阵、南阳之地和大部分火系妖。 Jin King berkata, jika ada monster api yang lolos, maka serahkan saja kepada kami. Kemudian Hanli lanjut menjelaskan bahwa penghancuran formasi ini membutuhkan kekuatan senjata spiritual. Jadi aku harap kalian tidak membiarkan para monster api keluar dan mendekati kalian. Huyue berkata bahwa Hanli benar-benar hebat dalam membuat strategi. Dan Presidi segera mempersilakan Hanli untuk memulai teknik formasi air miliknya. Tak perlu banyak bicara, Hanli pun segera mengeluarkan teknik Zueling miliknya untuk menahan formasi api tersebut. Dan selanjutnya Presidi yang mulai menghancurkan formasi api di sana. Singkat cerita, pada akhirnya mereka berdua pun berhasil menghancurkan formasi api itu. Bahkan Huyue berkata bahwa sepertinya tidak terlalu sulit seperti yang dibayangkan. Namun Presidi memberitahu jika bukan karena senior Hanli dan diriku, kau mungkin tak akan bisa menghancurkan formasi api tersebut. Kemudian ia berkata jika aku dan senior Hanli akan mempertahankan formasi ini. Sementara kalian semua bisa pergi untuk menghabisi para monster. Dan satu hal lagi, aku dan senior Hanli akan memilih lebih dulu beberapa barang yang ada di tempat ini. Sambil tertawa, Huyue menjawab tentu saja kalian lebih dulu. Bahkan Jin King juga segera menyetujui hal tersebut. Dalam hatinya, Hanli berkata bahwa sepertinya ada yang salah dengan formasi ini.
Karena menurut buku formasi, menghancurkan 3 lapisan di pulau ini dengan cara menekan para monster iblis ke dalam formasinya. Dan jelas baru akan ditemukan dalam 3 hingga 400 tahun lamanya. Sehingga jika pulau ini ditinggalkan oleh para praktisi kuno, mengapa ada formasi 3 lapisan di sini? Hu Yue memberitahu bahwa ia dan Jin King pernah berburu monster di pulau terpencil. Dan formasi di pulau tersebut jauh lebih besar dibandingkan dengan yang ada di pulau ini. Namun tanpa mereka semua sadari, di bawah tanah ada mayat manusia yang telah menjadi tengkorak. 没有想象中的复杂。和韩师兄，先挑啊！你们连破解之前的幻阵都做不到。这300-400年才被开发出来的。根据新如英的阵法书所述。 Dan pada akhirnya film pun bersambung. Tapi mari kita saksikan cuplikan untuk episode berikutnya. Pada episode berikutnya kita akan diperlihatkan kelompok Hanli yang tiba-tiba saja diserang oleh penunggu pulau tersebut. Dan mereka pun segera bergabung untuk melakukan perlawanan. Karena sepertinya penunggu pulau itu memiliki kekuatan yang luar biasa. 天去本造出你们浩大的战斗，天不向纵兮，小人，他用的是洪荒古堡，那就留在这儿吧。此方怕是躲不开了。 Oke, cukup sekian, terima kasih untuk video kali ini dan sampai jumpa di video berikutnya.